Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian bersama Gereja Pokok Kris Kota Wisata. Saya akan memimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas. Terangilah hati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, pengikut bukan fans. Saudara-saudara, saat ini sedang berlangsung Piala Dunia sepak bola. Banyak yang menjagokan negara tertentu, bahkan tidak sedikit yang menjadi fans yang fanatik. Ketika idolanya kalah, dia marah-marah, kecewa, dan banyak terjadi keributan, bahkan kerusuhan di antara sesama fans sepak bola. Saudara, menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, bukan sekadar fans. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati? Pertama, memiliki pengenalan dan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ini hal yang sangat mendasar. Seorang pengikut Kristus yang sejati adalah seorang yang sudah memiliki kelahiran kembali, lahir baru, bertobat, dan percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatinya. Seseorang tidak mungkin bisa menjadi pengikut sejati jikalau tidak mengenal Kristus, serta jikalau tidak membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, seseorang bukanlah pengikut sejati, tetapi hanya ikut-ikutan atau merasa menjadi pengikut, atau mungkin hanya sebatas fans. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 16, siapakah anak manusia itu? Lalu kata orang, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah engkau. Tetapi ingat, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah puncak dari seluruh penyataan atau wahyu Allah. Jika kita ingat Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus adalah Allah sejati, tapi sekaligus dia adalah manusia sejati. Di dalam dirinya terdapat dua natur, ilahi dan manusiawi. Itulah keunikan Yesus yang kita peringati di masa-masa Advent dan masa-masa Natal di bulan ini. Dalam Filipi 2 ayat 6, Yesus disebut dalam rupa Allah. Artinya dia adalah Allah yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dunia sebagai penyelamat satu-satunya sesuai dengan namanya Yesus. Yesus artinya penyelamat. Sedangkan Kristus adalah padanan kata Mesias, artinya yang diurapi atau yang dikhususkan dalam rangka penyelamatan manusia berdosa. Jadi Yesus Kristus adalah penyelamat yang diurapi. Dia adalah Tuhan, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kedua, menjadi pengikut sejati, milikilah kerendahan hati dan ketaatan seperti Yesus Kristus. Jikalau kita percaya dan mengaku bahwa Yesus
adalah Tuhan, maka kita menempatkan diri sebagai hambanya. Tuhan atau kurios dalam bahasa Yunani berarti penguasa, pemilik kehidupan. Sebagai implikasinya, maka kita harus tunduk atau taat kepada Yesus Kristus, sebab kita adalah milik kepunyaannya. Ikutilah teladan Yesus. Dia merendahkan diri sampai level yang terendah. Kemudian Yesus mau taat sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia menghendaki agar gerejanya, saudara dan saya, bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan menghendaki agar umatnya sungguh-sungguh hidup mengikuti teladannya. Mau melayani dengan sungguh-sungguh. Mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, bagi negara. Mau terlibat dalam amanat agung, supaya semakin banyak orang yang mengaku dan berlutut menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita mengingat bahwa kita semua adalah hamba. Kita adalah hamba yang sudah dikuduskan, yang sudah diurapi untuk menjalankan perintahnya. Kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita bernyanyi, mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar sampai akhir hidup. Kita sering menyanyikan lagu itu. Jadi ingatlah, saudara adalah pengikut. Saudara adalah murid Kristus, bukan fans. Kalau begitu, kalau sebagai pengikut, sebagai murid, mari kita ikuti teladan Kristus. Supaya kehidupan kita bermakna, kehidupan kita berharga, kehidupan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pengikut sejati, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekadar fans. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.